D. Dakwaan prematur karena Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelapor tidak pernah diperiksa pada tahap penyelidikan, bahwa pihak kepolisian tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan selaku pelapor pada tahap proses penyidikan. Pihak kepolisian memanggil Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada 17 Desember 2021 melalui surat nomor SPGL garis miring 4785 garis miring 12 Romawi garis miring RES titik 2.5 titik garis miring 2021 garis miring Ditreskrimsus. Kemudian dilakukan pemeriksaan atau BAP pada 20 Desember 2021 sebagai proses penyidikan. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan langsung masuk sebagai tahap penyidikan, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 KUHP. Berdasarkan dua ketentuan hukum tersebut, maka seharusnya tidak dapat dilakukan penyidikan tanpa adanya proses penyelidikan. Bahwa berdasarkan pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, salah satu kegiatan penyidikan adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Namun, pada faktanya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan selaku pelapor tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan, melainkan adalah langsung ke tahap penyidikan. Berdasarkan hal tersebut, bahwa ada pelanggaran prosedur dalam proses pemeriksaan, karena seharusnya terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri pelapor, baru kemudian ke tahap penyidikan. Bahwa sejak laporan hingga upaya mediasi yang kemudian dinyatakan secara sepihak sebagai upaya yang gagal, status laporan langsung menjadi penyidikan, dan bahkan pada hari yang sama pelapor dan saksi-saksi diperiksa. Adanya berkas perkara yang diindikasi cacat hukum karena tidak sesuai kenyataan. Pasal 143 KUHP mengatur bahwa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa surat dakwaan disusun berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan dan penyidikan. Surat dakwaan hanya sebatas penyertaan dari berkas perkara secara keseluruhan. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, laporan polisi atau pengakuan yang disampaikan kepada kepolisian, maka penyelidik yang bertugas segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Adapun tujuan pemeriksaan pelapor adalah untuk mengetahui materi pokok terkait dugaan tindak pidana yang ia laporkan. Bahwa penyidik memang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk didengar keterangannya. Namun pemeriksaan tersebut dilakukan di hari yang sama pada 20 Desember 2021 dengan saksi fakta lainnya atas nama Singgi Widiastono selaku asisten bidang media Menko Marves dan saksi Adi Dana Kusumo selaku staf media internal Menko Marves. Pemeriksaan terhadap saksi pelapor dan saksi fakta tersebut dilakukan oleh penyidik yang sama atas nama Sami Waskita Wiyata, Sigit Santoso, Toto Suryana. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pukul 1 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan terhadap Singgi Widiastono, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan terhadap Adi Dana Kusumo. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertama, ada pelanggaran prosedur dalam proses pemeriksaan, karena seharusnya penyelidik terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap diri pelapor, baru kemudian memanggil saksi-saksi lainnya untuk menguatkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pelapor. Kedua, 3 orang saksi tersebut bekerja di kantor yang sama, yaitu kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia. Ada indikasi bahwa pemeriksaan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tidak dilakukan di kantor Polda Metro Jaya, melainkan adalah di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia. Mengingat sang pelapor adalah seorang pejabat tinggi negara yang memiliki banyak jabatan di pemerintahan, jika pun ada bantahan terhadap temuan pelanggaran ini, maka kami meminta agar jaksa penuntut umum menunjukkan rekaman video pemeriksaan BAP dan memutar rekaman video tersebut di dalam pemeriksaan. Penyidikan dan penuntutan tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang meringankan
terlapor atau terdakwa yang diperiksa saat penyidikan. Bahwa surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak secara objektif dalam melihat suatu perkara, di mana terdapat perbedaan pandangan saksi ahli yang diperiksa oleh penyidik mengenai dugaan peristiwa pidana sebagaimana yang telah dituangkan dalam berkas perkara atau BAP. Bahwa dalam konsep ilmu pidana yang telah diketahui secara umum, hukum harus diterapkan sesuai dengan makna dan peruntukannya, sehingga seorang penegak hukum, in kasus jaksa penuntut umum, wajib bersifat objektif dalam menerapkan hukum. Namun, jaksa penuntut umum dalam perkara ini hanya menggunakan pendapat ahli yang menguntungkan diri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, tanpa sama sekali menguraikan dan mempertimbangkan pendapat saksi ahli yang meringankan diri terdakwa Haris Azhar, yang dimana pendapat ahli berdasarkan fakta-fakta menyimpulkan bahwa tidak terjadi peristiwa pidana, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terjadi proses penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak objektif selama proses pemeriksaan, sehingga surat